Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Halimatus Sadiah dengan NIM 19051204065 dari kelas Teknik Informatika 2019B akan mensimulasikan tentang routing dinamik ke dalam Cisco Packet Tracer. Nah, sebelumnya router dinamik sendiri merupakan sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga saling berhubungan antar router lainnya. Macam-macam dari router dinamik. Yang pertama ada RIP atau Routing Information Protocol, yang kedua ada IGRP, Internal Gateway Routing Protocol, yang ketiga ada OSPF, Open Shortest Path First, yang keempat ada EIGRP atau Enhanced Internal Gateway Routing Protocol, dan yang terakhir ada BGP, Border Gateway Protocol. Selanjutnya, langsung saja kita simulasikan ke dalam Cisco Packet Tracer. Nah, di sini ada 3 buah router. Untuk router 1, saya sambungkan pada PC 1 dan 2. Untuk router 2, saya sambungkan ke PC 3. Dan untuk router 3, saya sambungkan ke server 1 dan juga server 2. Nah, kabel yang digunakan untuk menyambungkan dari PC ke router atau server ke router adalah tipe crossover. Sedangkan untuk menyambungkan router 1 dan router lainnya menggunakan kabel serial. Untuk Fast Ethernet 0 saya sambungkan pada PC 1, untuk Fast Ethernet 1 saya sambungkan ke PC 2, dan untuk router 3 yang Fast Ethernet 0-nya saya sambungkan ke server 1 dan Fast Ethernet 1-nya saya sambungkan ke server 2. Setelah itu, untuk serial 2-nya saya sambungkan pada router 2, dan untuk serial 3-nya saya sambungkan ke router 3, dan nantinya router 3 ke router 2 disambungkan dengan kabel serial 2. Untuk IP PC 1, IP-nya adalah 192.168.1.1, karena /26 maka subnet masknya akhiran 192 dan gateway-nya adalah 62. Untuk PC 2, IP-nya 192.168.1.65 dengan subnet mask akhiran 192 dan gateway-nya 126. Sedangkan untuk PC 3, IP-nya 192.168.1.253 dengan subnet mask akhiran 128 karena /25 dan gateway-nya 254. Untuk server 1, IP-nya 33.3333.1/24 maka subnet masknya akhiran 0 dan gateway-nya 33.3333.3, dan untuk server 2 IP-nya 43.4343.1 dengan subnet mask akhiran 0 dan gateway-nya 43.4343.3. Selanjutnya kita atur IP pada router. Yang pertama router 1 Fast Ethernet 0 menyambung pada PC 1, kita on-kan dulu pos statusnya, lalu kita kasih IP 192.168.162 dengan subnet mask 192 akhirannya. Dan untuk Fast Ethernet 1 menyambung pada PC 2, kita on-kan dulu pos statusnya, lalu kita beri IP 192.168.1.126 dengan subnet mask akhiran 192. Untuk serial 2 menyambung ke router 2, kita on-kan dulu pos statusnya, lalu kita beri IP 12.12.12.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dan untuk serial 3 menyambung ke router 3, kita on-kan dulu pos statusnya, kita beri IP 13.13.13.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Setelah itu kita setting IP pada router 2. Untuk IP-nya sendiri, Fast Ethernet 0 menyambung ke PC 3, kita on-kan dulu pos statusnya, lalu beri IP 192.168.1.254 dengan subnet mask 128. Untuk serial 2-nya menyambung ke router 1, kita on-kan dulu pos statusnya, lalu kita beri IP 12.12.12.2 dengan subnet mask yang sama, yaitu akhiran 0. Untuk serial 3-nya menyambung ke router 3, kita on-kan dulu pos statusnya, kita beri IP 23.23.23.2 dengan subnet mask yang sama akhiran 0,
Jika sudah, kita atur IP pada router 3. Untuk fast Ethernet 0 menyambung ke server 1, kita on-kan dulu pos statusnya, lalu kita beri IP 333333 dengan subnet mask yang sama. Dan untuk fast Ethernet 1 menyambung ke server 2, kita on-kan dulu pos statusnya, lalu kita beri IP 4343433 dan subnet mask akhiran 0. Untuk serial 2 menyambung ke router 2, kita on-kan pos statusnya, lalu kita beri IP 2323233 dengan subnet mask yang sama. Dan untuk serial 3-nya menyambung ke router 1, kita on-kan dulu pos statusnya, lalu kita beri IP 13.13.13.3 dengan subnet mask yang sama. Jika sudah, kita kembali membuka settingan di router 1, lalu kita klik RIP-nya. Setelah itu, kita tambahkan jaringan di router 1, lalu jalan ke router 2, dan juga jalan menuju router 3. Yang pertama, network jaringan di router 1 adalah 192.168.1.0. Kita tambahkan, lalu kita tambahkan jaringan menuju router 2 yaitu 12.12.12.0. Setelah itu jaringan menuju router 3 yaitu 13.13.13.0. Jika sudah, kita masuk ke menu CLI, lalu kita ketikkan perintah router read no auto summary version 2. Lalu kita close. Setelah itu kita buka settingan di router 2. Kita klik di RIP, lalu kita tambahkan jaringan di router 2 yaitu 192.168.1.0. Setelah itu kita tambahkan jaringan menuju router 1 yaitu 12.12.12.0. Kita tambahkan juga jaringan menuju router 3 yaitu 23.23.23.0. Lalu kita buka menu CLI, kita ketikkan perintah router read no auto summary version 2. Lalu kita close. Setelah itu kita setting di router 3. Kita klik RIP-nya. Lalu kita tambahkan jaringan di server 1 dan server 2 yaitu 33.33.33.0. Kita tambahkan, lalu 43.43.43.0. Setelah itu kita tambahkan jaringan menuju router 2 yaitu 23.23.23.0. Setelah itu kita tambahkan jaringan menuju router 1 yaitu 13.13.13.0. Lalu kita ke menu CLI, kita ketikkan perintah router read no auto summary version 2. Kita close. Jika sudah, kita buka lagi settingan di router 1, lalu setting save. Lakukan juga pada router 2 dan router 3. Jika sudah, lalu kita reset network. Kita tunggu beberapa saat sampai kabelnya terhubung kembali. Jika sudah, kita masuk ke menu simulation. Lalu untuk filternya kita pilih ICMP saja. Setelah itu kita lakukan simbol PDU yang pertama dari PC 1 ke PC 2. Nantinya PC 1 akan dikirim ke router, lalu dikirim ke PC 2. Setelah itu dikembalikan ke PC 1 dan komunikasi pun berhasil. Selanjutnya kita lakukan simbol PDU dari PC 1 ke PC 3. Nantinya PC 1 akan mengirim ke router,
dan nanti akan dikirim ke PC 3 lalu dikembalikan ke router. Setelah itu diterima oleh PC 1 dan komunikasi pun berhasil. Selanjutnya kita lakukan simbol PDU dari PC 1 ke server 1. Nantinya PC 1 akan mengirim ke router 1, lalu ke router 3 dan dikirim ke server 1. Setelah itu dikembalikan ke router 3 dan ke router 1, setelah itu kembali lagi ke PC 1 dan komunikasi pun berhasil. Selanjutnya kita lakukan simbol PDU dari PC 1 ke server 2. Nantinya PC 1 akan mengirim ke router 1, dilanjut ke router 3 dan dikirim ke server 2. Dari server 2 dikembalikan ke router 3 dan dikirim ke router 1, setelah itu dikembalikan ke PC 1 dan komunikasi pun berhasil. Selanjutnya kita lakukan simbol PDU dari PC 3 ke PC 1. Nantinya PC 3 akan mengirim ke router, lalu dikirim ke PC 1. Dan PC 1 akan mengirim kembali ke PC 3. Dan komunikasi pun berhasil. Selanjutnya kita lakukan simbol PDU dari PC 3 ke PC 2. Nantinya PC 3 akan mengirim ke router, lalu dari router dikirim ke PC 2. Setelah diterima dikembalikan lagi ke router dan kembali lagi ke PC 3 dan komunikasi pun berhasil. Selanjutnya kita lakukan simbol PDU dari PC 3 ke server 1. Nantinya PC 3 akan mengirim ke router 2, dilanjut ke router 3 dan dikirim ke server 1. Setelah diterima akan dikembalikan ke router 3 lalu ke router 2 dan kembali lagi ke PC 3 dan komunikasi pun berhasil. Selanjutnya kita lakukan simbol PDU dari PC 3 ke server 2. Nantinya PC 3 akan mengirim ke router 2, lalu dikirim ke router 3 dan diterima oleh server 2, setelah itu dikembalikan lagi ke PC 3 dan komunikasi pun berhasil. Selanjutnya kita lakukan simbol PDU dari server 1 ke server 2. Nantinya server akan mengirim ke router, lalu dikirim ke server 2 dan dikembalikan lagi ke server 1 dan komunikasi pun berhasil. Selanjutnya kita lakukan simbol PDU dari server 1 ke PC 1. Nantinya server akan mengirim ke router, lalu dikirim ke PC 1, setelah itu dikembalikan lagi ke router dan kembali lagi ke server 1 dan komunikasi pun berhasil. Selanjutnya kita lakukan simbol PDU dari server 1 ke PC 2. Nantinya server 1 akan mengirim ke router 3, dilanjutkan ke router 1 dan dikirim ke PC 2. Setelah diterima oleh PC 2 akan dikembalikan lagi ke router 1 lalu ke router 3 dan kembali lagi ke server 1 dan komunikasi pun berhasil. Selanjutnya kita lakukan simbol PDU dari server 1 ke PC 3. Nantinya server 1 akan mengirim ke router 3 lalu dikirim ke router 2 dan dikirim ke PC 3 lalu dikembalikan ke router 2 menuju router 3 dan kembali lagi ke server 1 dan komunikasi pun berhasil. Jika sudah, kita kembali masuk ke mode real time. Yang pertama kita lakukan reset. Dari PC 1 ke PC 2, ketikkan perintah reset IP PC 2 192.168.165. Nah, reset komplit. Selanjutnya kita lakukan reset dari PC 1 ke PC 3 dengan perintah reset 192.168.1.253. Reset komplit. Selanjutnya kita lakukan reset dari PC 1 ke server 1
dengan perintah reset IP server 1 yaitu 33.33.33.1. Reset komplit. Selanjutnya kita lakukan reset dari PC 1 ke server 2 dengan perintah reset 43.43.43.1 dan reset pun komplit. Kita tutup. Selanjutnya kita lakukan reset dari PC 3. Kita ketikkan perintah. Yang pertama kita lakukan reset dari PC 3 ke PC 1. Perintahnya reset IP PC 1 192.168.1.1 dan reset pun komplit. Selanjutnya kita lakukan reset dari PC 3 ke PC 2 dengan perintah reset IP PC 2 192.168.165 dan reset pun komplit. Selanjutnya kita lakukan reset dari PC 3 ke server 1 dengan perintah reset IP server 1 33.33.33.1 dan reset pun komplit. Selanjutnya kita lakukan reset dari PC 3 ke server 2 dengan perintah reset server 2 43.43.43.1 dan reset pun komplit. Jika sudah, kita close, lalu kita menuju server 1. Kita lakukan reset dari server 1 menuju server 2 dengan perintah reset IP server 2 43.43.43.1 dan reset pun komplit. Selanjutnya kita lakukan reset dari server 1 ke PC 1 dengan perintah reset PC 1 192.168.1.1 dan reset pun komplit. Selanjutnya kita lakukan reset dari server 1 ke PC 2 dengan perintah reset IP PC 2 192.168.165 dan reset pun komplit. Selanjutnya kita lakukan reset dari server 1 ke PC 3 dengan perintah reset IP PC 3 192.168.1.253 dan reset pun komplit. Jika sudah, kita close, lalu kita off-kan sambungan dari router 1 ke router 3 maupun sebaliknya. Pos statusnya kita off-kan, begitupun di router 3. Setelah itu kita kembali lagi ke menu simulasi, lalu kita lakukan pengiriman simbol PDU. Yang pertama dari PC 1 ke PC 2. Nantinya PC 1 akan mengirim ke router 1, lalu dikirim ke PC 2 dan dikembalikan ke PC 1 dan komunikasi pun berhasil. Jika sudah, kita lakukan simbol PDU yang kedua, yaitu dari PC 1 ke PC 3. Nantinya PC 1 akan mengirim ke router, lalu dikirim ke PC 3 dan dikembalikan lagi ke PC 1. Dan komunikasi pun berhasil. Selanjutnya kita lakukan simbol PDU dari PC 1 ke server 1. Nantinya dari PC 1 akan dikirim ke router 1, lalu dikirim ke router 2 dan dikirim ke router 3, baru dikirim ke server 1. Setelah diterima, dikembalikan lagi ke PC 1. Dan komunikasi pun berhasil. Selanjutnya kita lakukan simbol PDU dari PC 1 ke server 2. Nantinya PC 1 akan mengirim ke router. Dari router akan dikirim ke server 2. Setelah diterima oleh server 2 akan dikembalikan lagi ke router dan dikirim kembali ke PC 1 dan komunikasi pun berhasil. Selanjutnya kita lakukan simbol PDU dari
PC3 ke PC1. Nantinya PC3 akan mengirim ke router, lalu dikirim ke PC1, kemudian dikembalikan lagi ke router dan kembali ke PC3, dan komunikasi pun berhasil. Selanjutnya kita lakukan simple PDU dari PC3 ke PC2. Nantinya PC3 akan mengirim ke router, dari router akan dikirim ke PC2, setelah diterima dikembalikan lagi ke router, dan dikirim ke PC3, dan komunikasi pun berhasil. Selanjutnya kita lakukan simple PDU dari PC3 ke server 1. Nantinya PC3 akan mengirim ke router, lalu dikirim ke server 1, dan dikirim kembali ke PC3, lalu komunikasi pun berhasil. Selanjutnya kita lakukan simple PDU dari PC3 ke server 2. Nantinya PC3 akan mengirim ke router, lalu dikirim ke server 2 dan dikembalikan lagi ke PC3, dan komunikasi pun berhasil. Jika sudah, kita lakukan simple PDU dari server 1 ke server 2. Nantinya server 1 akan mengirim ke router 3 dan dikirim ke router 2. Setelah diterima dikembalikan lagi ke router 3 dan menuju server 1, dan komunikasi pun berhasil. Jika sudah, kita lakukan simple PDU dari server 1 ke PC1. Nantinya server 1 akan mengirim ke router 3, dikirim ke router 2, dan dikirim ke router 1. Setelah itu menuju PC1. Jika sudah diterima, maka dikembalikan lagi ke router 1 melalui router 2 dan ke router 3. Setelah itu kembali ke server 1 dan komunikasi pun berhasil. Selanjutnya kita lakukan simple PDU dari server 1 ke PC2. Nantinya server 1 akan mengirim ke router, lalu dari router dikirim ke PC2, kemudian dikembalikan ke router, dan kembali lagi ke server 1, dan komunikasi pun berhasil. Selanjutnya kita lakukan simple PDU dari server 1 ke PC3. Nantinya server 1 akan mengirim ke router, lalu dikirim ke PC3, setelah itu dikembalikan ke router lagi, dan menuju server 1, dan komunikasi pun berhasil. Sekian dulu video dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.